Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di podcast Kesehatan Official. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang selalu tumbuh di dalam keluarganya sendiri-sendiri. Saya Dr. Tifa, dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali menjadi sumber rasa minder bagi banyak pria. Topik ini jarang dibicarakan secara jujur, karena biasanya dibalut iklan bombastis, janji instan, dan klaim yang tidak berdasar. Pertanyaannya sederhana, tetapi membekas di benak banyak pria. Apakah ada cara aman dan terbukti untuk memanjangkan penis? Seorang pendengar pernah menuliskan pertanyaan ini. Dok, saya sudah menikah 2 tahun, tapi terus merasa kurang percaya diri. Ukuran penis saya kayaknya lebih kecil dari rata-rata. Istri sih tidak pernah komplain, tapi saya sendiri sering kepikiran. Apalagi kalau lihat iklan atau forum online yang katanya ada obat atau alat pembesar. Jujur saya ragu, takut berbahaya atau hanya tipu-tipu. Saya yakin banyak pria yang punya pertanyaan serupa. Karena itu, mari kita bahas bersama dengan tenang, jujur, dan berdasarkan fakta medis. Bagian pertama, memahami variasi ukuran penis. Pertama-tama kita harus meluruskan satu hal penting. Ukuran penis itu sangat bervariasi. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor genetik, ras, bentuk tubuh, hingga kondisi hormonal. Tidak ada satu ukuran yang dianggap ideal untuk semua orang di dunia. Secara statistik, hasil penelitian menunjukkan panjang penis saat tidak ereksi rata-rata 6 hingga 8 cm. Panjang penis saat ereksi rata-rata 13 hingga 15 cm. Artinya, jika ukuran Anda berada dalam rentang tersebut, itu sepenuhnya normal. Bahkan jika sedikit di bawah, selama fungsi seksual tidak terganggu, maka tidak ada masalah. Lalu kapan penis dianggap mikropenis? Secara medis, jika panjang saat ereksi kurang dari 7,5 cm. Kondisi ini sangat jarang terjadi dan biasanya terkait kelainan hormonal sejak lahir. Jadi sebagian besar pria yang merasa kecil sebenarnya masih berada dalam batas normal. Bagian kedua, mitos-mitos yang menjebak. Sekarang mari kita bahas mitos yang sering beredar. Mitos, semakin panjang semakin memuaskan. Faktanya, kepuasan seksual tidak hanya bergantung pada panjang penis. Faktor psikologis, komunikasi, perhatian, dan keintiman jauh lebih penting. Mitos, obat herbal atau minyak oles bisa memperbesar. Banyak produk yang dijual dengan klaim bombastis padahal belum ada bukti ilmiah. Justru beberapa di antaranya bisa merusak hati, ginjal, bahkan jantung. Mitos, alat penarik atau pompa bisa menambah panjang permanen. Alat-alat ini hanya memberikan efek sementara. Jika dipakai berlebihan, resikonya adalah pembuluh darah pecah, saraf rusak, hingga cedera permanen. Mitos, ukuran menentukan kejantanan. Kejantanan bukanlah soal angka. Seorang pria dianggap jantan bukan karena panjang penis, melainkan karena tanggung jawab, kasih sayang, dan kemampuan menjaga pasangan. Bagian 3. Apakah penis bisa diperbesar permanen? Secara medis, tidak ada cara yang benar-benar aman dan terbukti permanen untuk memperbesar penis. Operasi memang ada, seperti pemotongan ligamen atau penanaman implan. Tetapi resikonya besar, bisa menyebabkan nyeri kronis, infeksi, penurunan fungsi ereksi, hingga kekecewaan karena hasil tidak sesuai harapan. Itulah sebabnya, sebagian besar dokter di dunia tidak merekomendasikan operasi pembesaran penis, kecuali dalam kasus medis tertentu. Jadi, jika Anda menemukan iklan atau testimoni yang menjanjikan hasil luar biasa tanpa resiko, berhati-hatilah. Bagian 4. Solusi sehat yang bisa dilakukan. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan agar lebih percaya diri? Turunkan berat badan. Lemak di sekitar pangkal penis membuat penis tampak lebih pendek. Dengan menurunkan berat badan, ukuran asli akan lebih terlihat. Jaga postur tubuh. Panggul yang tertarik ke depan akibat postur buruk bisa membuat penis terlihat lebih kecil. Tegakkan badan, berdiri percaya diri, dan Anda akan tampak berbeda. Fokus pada kesehatan jantung.
Ereksi bergantung pada aliran darah. Jadi, olahraga rutin, makan sehat, dan hindari rokok akan meningkatkan kualitas ereksi. Tingkatkan stamina dan teknik. Banyak pria dengan ukuran rata-rata bisa memberikan kepuasan lebih karena tahu cara membangun keintiman dan menjaga durasi. Komunikasi dengan pasangan, jangan malu untuk membicarakan apa yang membuat pasangan nyaman. Seksualitas adalah kerjasama, bukan perlombaan ukuran. Bagian kelima, perspektif psikologis. Banyak pria merasa minder padahal ukurannya normal. Minder ini kemudian memicu stres, menurunkan kepercayaan diri, bahkan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kuncinya ada pada cara pandang. Ukuran bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah rasa percaya diri, kasih sayang, dan kemampuan membangun kedekatan emosional. Seringkali pasangan justru tidak mempermasalahkan ukuran. Yang mereka harapkan adalah perhatian, komunikasi, dan keintiman yang tulus. Bagian keenam, menyikapi media dan standar palsu. Sahabat sehat, kita hidup di era banjir informasi. Sayangnya, banyak dari informasi itu menipu. Film dewasa misalnya sering menampilkan ukuran yang jauh di atas rata-rata. Padahal itu bukan standar normal. Banyak pria kemudian membandingkan diri dan akhirnya minder. Padahal kenyataannya, mayoritas pria di dunia memiliki ukuran dalam rentang rata-rata. Jadi jangan biarkan media menciptakan standar palsu. Yang penting adalah bagaimana Anda menggunakan apa yang dimiliki, bukan membandingkannya dengan orang lain. Bagian ketujuh, pesan penutup. Sahabat sehat, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Ukuran penis bervariasi dan mayoritas pria berada dalam rentang normal. Tidak ada metode aman dan terbukti permanen untuk memperbesar penis. Mitos yang beredar sering menyesatkan dan berbahaya jika dipercaya. Solusi terbaik adalah menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan stamina, memperbaiki komunikasi, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Ingat, kejantanannya tidak diukur dari sentimeter, melainkan dari sikap dan tanggung jawab. Jadi, jangan lagi terjebak iklan ajaib atau merasa rendah diri tanpa alasan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri, mencintai pasangan, dan membangun hubungan yang sehat. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman atau kerabat yang mungkin butuh mendengar. Tulis di kolom komentar. Yang penting, percaya diri. Supaya saya tahu siapa saja yang benar-benar mau belajar menerima tubuh dengan sehat. Saya, Dr. Tifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Kesehatan Official. Tetap sehat, tetap percaya diri, dan tetap alami. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan